piye toh Pak Ustadz? Ya sekarang kan belum semua ya pakai halal ya. Betul. Ya pokoknya kalau kita ditanya-tanya lah dengan begitu ini dekat-dekat ke halal, lebih cenderung ke halal, ya kita ambil. apa-apa. Dan ketika makannya ucapkanlah Bismillah. Atau keluar negeri kita kan makan roti nih. Ini gimana nih? Ya udahlah, pakai Bismillah aja. Gitu. Yang lebih aman sih kalau ikan lebih baik. Cobain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepupu Aini. Aduh, bawa apa nih? Aisyah nih Ustad. Ya, silakan Nah, duduk. Aisyah bawa kue nih. Jago Mau masak ada cobain ceritanya nggak? gitu. Aisyah bisa bikin kue, bisa makanan apa aja bisa dibikin. Mau cobain nggak? Selama itu halal, insya Allah Pak Ustadz ya. Oh iya. Ya, kita simpen dulu di sini ya. Ini ya, ini teh yang soal ngomong soal makanan ya. Jadi ada yang haram, ada yang halal nih. Betul. Yang haram itu hanya 4 ya. Hurimat alaikumul mayatat. Haram bagi kamu itu bangkai, wadam, darah mengalir, marus ya. Betul, marus. Walhamul khinjir, daging babi. Wama uhilogirlah, dan sembelihan yang disembelihnya bukan karena Allah tapi karena untuk siapalah, Untuk sesembahan gitu ya. sesembahan. Nah, babi itu haram, itu bahaya. Tidak mungkin diharamkan kalau tidak bahaya. Betul. Misalnya gini, babi yang itu lemaknya, lemak babi itu lemak aktif, bisa akan tumbuh terus sehingga mengganggu otak. Betul. Jadi kalau manusia makan babi, manusia akan susah mengendalikan darahnya sendiri, sehingga susah diatur. Kayak apa? Ya kayak babi aja. Betul. Terus Pak Ustadz, kalau misalnya gini, kita kan sering makan di restoran. Iya. Nah di situ ada makanan yang kayak semacam minyak babi, terus ada makanan yang halalnya juga gitu. Itu kan kita nggak tahu ya kecampur atau enggak. Padahal kita udah bilangin nih gimana. Oh iya, jangan yang dicampur penting ya minyaknya. yang penting kita gini, pertama kita harus hati-hati, jangan minta yang haram. Iya. Jangan pakai babi. Tapi kalau kita nggak tahu nih, nah ragu-ragunya apakah ragu-ragu yakin pakai atau ragu-ragu ke pakai, ragu ke tidak. Kalau ragu-ragu ke pakai jangan dimakan. Kalau ragu-ragu ke tidak, masih ragu-ragu juga ucapkanlah Bismillah sebelum makannya. Betul. Gitu. Terus kalau gini Pak Ustadz, kalau kita kan kayak seperti yang Juleha bilang tadi, kalau kita makan di restoran gitu yang bisa kadang-kadang yang ada yang pakai minyak babi atau enggak, itu kan penggorengannya bekas, itunya tuh gimana tuh Pak Ustadz? Penggorengannya bekas masak pakai itu kita pakai lagi gimana tuh? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya jangankan minyaknya, bekas juga harus cuci. Dengan demikian maka kalau kita makan yang ragu-ragu, ya baik kita tinggalkan. Atau kalau ragunya kecil, pakai Bismillah gitu. Tapi nyucinya pakai Air doa-doa bisa Ah biasa gitu, aja, nggak segala usah macam. biasa Nggak aja usah ya. pakai sabun, pakai macam-macam, pakai debu lah biasa aja. Ada juga sebagian orang yang mengatakan Pak Ustadz, kebetulan babi kan punya sifat yang jorok ya. Dalam hal hubungan seks juga babi juga jorok. Katanya dengar-dengar kebiasaan makan babi itu juga bisa mempengaruhi sifat manusia juga nanti yang makannya katanya ya. Iya, jadi gini, kalau kita makan domba, darah akan naik. Betul. Kalau makan ikan mas, darah akan turun. Setiap makan daging pasti berpengaruh ke tubuh. Betul. Dan karakter hewan akan tumbuh. Jadi babi itu yang paling baik itu lemaknya. Dan tadi sifat yang kerasnya memang. itu, joroknya luar biasa. Betul. Terus Pak Ustadz, kalau kita beli sesuatu di toko ndak ada label halal sama haramnya itu piye toh Pak Ustadz? Ya sekarang kan belum semua ya pakai halal ya. Betul. Ya pokoknya kalau kita ditanya-tanya lah dengan begitu ini dekat-dekat ke halal, lebih cenderung ke halal, ya kita ambil. apa-apa. Dan ketika makannya ucapkanlah Bismillah. Bismillah. Atau keluar negeri kita kan makan roti nih. Ini gimana nih? Ya udahlah, pakai Bismillah aja. Gitu. Yang lebih aman sih kalau ikan, lebih baik makan ikan laut, lebih aman ya. Oh, ya. Yang lebih aman lagi kita melihat saudara kita sekarang Pak Ustadz ya. Siapa tuh sekarang? Akan lebih aman dan akan lebih tentram lagi kalau kita bisa memberi dan berbagi dengan sesama kita. Di sini kita akan bertemu dengan Pak Hamdani. Hamdani adalah penderita bibir sumbing yang berusia 11 tahun. Dia itu adalah pasien layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa yang membutuhkan dana operasi. Kita akan lihat sama-sama. Hamdani adalah anak bungsu dari 6 bersaudara yang menderita bibir sumbing. Dan makin hari makin lebar aja. Nah, kita lihat sama-sama, di situ ada Hamdaninya. Piri dan Rohani, kedua orang tua Hamdani ini sebenarnya prihatin dengan kondisi anak mereka. Apalagi Hamdani mulai rendah diri dengan keadaannya. Kayaknya siapapun akan merasa begitu ya.
Ia hanya mau bermain dengan teman-teman dekatnya saja. Hamdani bahkan tidak ingin melanjutkan sekolah ke SMP jika belum dioperasi. Namun bagaimana lagi, mereka tidak, orang tuanya tidak punya biaya untuk operasi. Ini jelas sekali Pak Ustadz kan, kalau misalnya Hamdani tidak melanjutkan sekolah, bagaimana nasibnya dia nanti di masa depan ya. Kerjaan udah susah, sekarang aja yang sekolah pun udah susah. Tapi keinginan dia untuk tidak sekolah ya sangat masuk akal, mungkin karena dia malu segala macam. Ya, mudah-mudahan teman-teman pemirsa yang kebetulan melihat diketuk pintu hatinya untuk bisa ikut berbagi. Bayangkan seandainya itu terjadi pada diri kita atau anak-anak kita. Jadi marilah kita saling berbagi, dan kalau Anda yang ingin berbagi silakan menyalurkan bantuan Anda melalui RCTI Peduli rekening BCA cabang Pasar Minggu nomor 128 307.000. Cantik ya, cantik. Tapi maunya sama aku. Dia besok ngajak aku ke istana. Besok ngajak aku ke istana dia. Istana mana? Istana mainan anak-anak lah. Kau, lu jadi udah kenal kamu tuh? Aisyah pertama kali kerlingan matanya tuh sudah kelihatan. Seakan-akan ada ajakan tertentu gitu. Cuman aku belum aja aku bilang, Aisyah aku cinta sama kau. Belum itu aja. Udah gini aja, kamu lebih baik mundur sebelum aku itu membabi buta. Membabi buta, paling kau juga buta cakil apa buta terong aja kau. Setiap aku seneng sama perempuan sama cewek, kamu mesti juga ikut seneng. Contoh misal Nuri, ya kan? Nuri itu sudah punya aku dulu, cuman kau aja yang nekat. Lo kok nekat? Aku sampai ciptain lagu itu tuh untuk Nuriku sayang. Lo kamu tahu kan Nur itu setiap hari nangis di depanku? Gak nangis, sendalnya kamu colong nggak nangis. Nangis karena cinta itu pengorbanan. Kalau kau cari korban aja kau. Burung Nuri, biar burung Nuri terbang tinggi, terbang. Mentok di pohon, mental di kali. Itu Nuriku. Kau jangan goda dia dong. Udah gini aja. Apaan sekarang lo? Nggak bisa. Nggak bisa apaan? Dikasih tahu lo ini kamu sama tetangga baik lo. Bertemanan itu sudah. Bapak kamu jangan ikut-ikut lo. Apa mentang-mentang pakai peci terus ikut-ikutan begitu? Ini RW yang terhormat. Alah. Kau sobat lah. Ini ributin apa ini, Baja? Aisyah lah. Biasa Aisyah. Ponakan saya. Ponakan. Kalau yang cantik-cantik kok mesti ponakan kau? Sejak dulu saya cantik ponakan. Gini kasih tahu. Jangan wak aja lah. Pak RW. Ya itu kan sama aja toh. Aisyah itu telepon sudah berapa kali gratis. Asalkan dia itu Bu Aini. Oh apa? Oh bahasa asing kamu nggak ngerti. Ini gini, jangan pakai bahasa-bahasa dah. Yang penting mau begini, kalau mau cari istri yang sebaya. Lo ini sebaya? Yang seimbang. Aisyah mah bangsa anak kelas tinggi. Lu gaji lu berapa duit setahun? Wartel itu satu hari itu bisa diukur tiga ya paling ya 400 lah satu hari. Sebulan dia kerja gajinya tahu berapa? Berapa? 3 kilo. Hai, kong. Masa ada gaji 3 kilo? Coba dihitung lah. Udah pokoknya udah nggak ada harapan buat lu, nggak ada harapan lu cari aja yang lain. Lagi juga dia udah mau kawin, udah yang mau. Ngomong gini aja. Supir kapal, yang mau supir kapal. Lu supir apa? Lu supir ayunan, dia mau supir kapal. Aku juga kapal. Kapal apa? Kapal keruk. Udah. Berisik. Udah sahur dulu sana. Gua mau sahur, berisik lo. Ini kan? Iya. Ribut bener sih dari dalam didengerin. Enggak, apaan ini sih, Komja. ngeributin apaan? Om Jain bilang katanya apa betul si Aisyah itu sudah mau kawin. Ya memang bener bang. Emang kenapa sih? Emang kenapa kalau Aisyah udah mau kawin nanya-nanya? Enggak, sementara dibatalin dulu. Kamu ditimbang-timbang supaya kamu itu bisa menenteramkan hatimu. Coba tuh pandang wajahku. Biar jadi pilihan gitu. Barangkali lah. Antara pembaca sama wartel. Mau lu? Enggak. Kalau kamu mau kebangetan. Kalau kau Bisa ini lihat buka orang dua sama yang itu yang di rumah. Kong RW. Gak ada bedanya sama satpam saya.
Satpam. Gak ada bedanya, jadi males kalau gue pacaran sama mereka, berarti gue pacaran sama satpam. Oh enggak ah, Udah masih deh, pacaran sekarang gini gue. aja, biar lebih jelas. Si Aisyah kan udah mau tunangan, udah mau kawin pula. Habis Sekarang lebaran tuh mau kawin. kita lihat Bang Dik aja. Ayo kita lihat Bang Dik. Bang Dik dulu. Iya. Udah sini bang, udah akur, jangan rebutin Aisyah. Aisyah udah ada yang punya Bang ya. Dik. Perempuan gak tahu diri. Juleha. Iya. Panggil yuk. Juleha. Juleha. Panjang banget. Juleha. Bang Dik, udah denger. Juleha. Apa sih? Juleha lagi ngapain Juleha? Ini lagi kedatangan sepupu kita, Bang. Iya bang Di. Si Aisyah. Aduh, di ada sini rame Aisyah di banget sini, nih Bang. Juleha sehingga suara Juleha gak kedengeran. Aduh, Bang Dik. Iya Juleha, kita bisa mulai Juleha ya. Ya udah deh, mulai aja ya. Oke, kita bisa mulai. Oke, terima kasih para pemirsa. Ya pemirsa, sekarang kita Kampung Ramadan masih di Perumas 2 Jalan Wibasono Raya Tangerang, Masjid Al Furqon. Tepuk tangan dulu. Seperti biasa, kalau kita muncul di Kampung Ramadan, balap rezeki, kita bangunin sahur dulu. 1, 2, 3. Sahur. Ye, sahur. Sahur. Yo, sahur. Sahur. Yo, sahur. Oke, cukup. RCT. Oke. Cukup. Udah lagi pada sahur, pemirsa udah pada sahur. Cukup. Baiklah pemirsa, sekarang saya akan jelaskan cara bermain bola sarung. Tapi sebelumnya tentu hadiah-hadiah ini dipersembahkan oleh